Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Darno dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Secara khusus, fonologi fokus pada aturan-aturan yang mengatur penggunaan bunyi-bunyi bahasa dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Dan yang kedua, perbedaan fonetik dan fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik terletak pada pendekatan yang digunakan. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara fisik, seperti bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dan didengar. Sedangkan fonemik bahasa mempelajari perbedaan bunyi-bunyi dalam bahasa yang memiliki fungsi makna. Dan yang ketiga, cara penamaan bunyi konsonan dan contohnya. Dalam linguistik, bunyi konsonan dinamakan berdasarkan ciri-ciri fisik dari produksi bunyi tersebut. Penamaan bunyi konsonan biasanya didasarkan pada tempat dan cara artikulasi bunyi tersebut. Berikut adalah beberapa cara penamaan bunyi konsonan dan contohnya. Bilabial, bunyi dihasilkan dengan menyatukan kedua bibir, contohnya P dan B. Alveolar, bunyi dihasilkan dengan menyentuh lidah ke gigi-gigi depan, contohnya T dan D. Dan yang keempat, cara penamaan bunyi vokal dan contohnya. Dalam linguistik, bunyi vokal dinamakan berdasarkan posisi lidah saat bunyi tersebut dihasilkan. Penamaan bunyi vokal umumnya didasarkan pada posisi relatif lidah dalam mulut. Berikut adalah cara penamaan bunyi vokal dan contohnya. Depan lidah berada di bagian depan mulut, contohnya I, seperti dalam minum. Dan yang kedua, contohnya tengah lidah berada di posisi tengah mulut, contohnya E, seperti dalam saya. Dan yang kelima, definisi fonem. Fonem adalah unit bunyi bahasa yang memiliki peran dalam membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya dalam suatu bahasa. Dalam linguistik, fonem merupakan konsep abstrak yang mewakili bunyi-bunyi yang dianggap sebagai varian bunyi yang dapat mengubah makna suatu kata. Dan yang keenam, cara menentukan fonem. Untuk menentukan fonem dalam suatu bahasa terdapat beberapa langkah dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah cara umum menentukan fonetik, ada 4. Yang pertama, analisis minimal pasangan berbeda. Dan yang kedua, distribusi bunyi. Ketiga, aturan fonotaktik. Dan yang keempat, pertimbangan konteks dan variasi bunyi. Dan yang ketujuh, analisis fonem bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai fonem yang membentuk sistem bunyi dalam bahasa tersebut. Berikut adalah 5 fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, fonem P, contoh katanya pintu. Dan yang kedua, fonem B, contoh katanya bilah. Dan yang ketiga, fonem T, contoh katanya tapi. Dan yang keempat, fonem D, contoh katanya dua. Dan yang kelima, fonem K, contoh katanya kata. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.